Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak kalau kita berkurban, misalnya bayar 1,8. 1,8 ini serahkan mutlak sama Allah. Jangan tanya berapa didapat. Tanya biasa berapa kilo didapat satu orang. Ini mau menjual ini. Berapa didapat satu orang? Jangan. Serahkan penuh. Nanti panitia sebagai punya tugas kembalikan kepada yang berkurban sebagai bentuk haknya dia makan. Ini hadisnya Bukhari. Lebih kuat ini nomor 1 ini. Tadi Muslim nomor 2. Upah tukang jagal tidak boleh diambilkan dari binatang itu. Jadi upahnya tukang potong tidak boleh diambilkan dari binatang itu. Karena kalau upahnya diambilkan dari situ, itu artinya kita transaksi. Kalau diambilkan misalnya ini uang dikumpul 1,8, dipotong operasional pelaksanaannya katakanlah 5%, keluarkan itu dulu. Atau ada yang mengatakan potongan saya punya binatang, ambil mie kulitnya. Kalau ada perjanjian begini upah namanya, Pak. Ambil mie kulitnya atau ambil kepalanya, atau ku kasih kau daging sekian. Itu tidak boleh. Tapi kalau dikaji tukang potongnya bukan dari binatang itu boleh. Boleh. Apalagi mungkin ada binatang-binatang tertentu yang tidak sembarang orang bisa lakukan, Pak. Mungkin bisa diberikan ke ahlinya dan ini butuh pembayaran. Jangan diambilkan dari binatang itu. Ambilkan mungkin dari dana operasional pengelolaan. Karena mulai dari dagingnya Pak sampai isi luar dan dalamnya itu betul-betul qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 4 hal di sini lillahi rabbil alamin. Nusuk kata Imam Al-Mujahid, sungguh salatku dan sembelian kurbanku. Kata Imam Al-Mujahid dan Imam As-Sauri dan para ulama lainnya menyebutkan nusuk di sini ibadah sembelihanku terutama kurban. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala budnihi wa amarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menjadi panitia sini untuk mengurusi hewan kurbannya, dan dia perintahkan untuk membagi semuanya itu budnahu kullah luhumaha wa juludaha wa jilalaha fil masakin. Diperintahkan dibagi semuanya, dagingnya, kulitnya, dan semua yang berkaitan dengan hal-hal yang berharga pada hewan itu kepada siapa? Fil masakin, pada orang miskin. Dan ini hadiah, maaf, sedekah. Wala yu'ta, dan dia tidak memberikan kepada penyembelihnya ini, jangan syai'a, sedikit pun jangan dia kasih. Jadi makanya sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita hewan kurban ini, dagingnya, kulitnya, semua yang berkaitan dengan kurban ini paling bagus, paling banyak disedekahkan.
tapi boleh dihadiahkan, boleh hadiah. Kalau kita pakai tafsir hadis ini, ada hadis lain, ya, boleh hadis yang lain, dan boleh pakai dalil yang lain. Itu bolehnya orang miskin, bahkan boleh orang kaya. Yang intinya tidak boleh tukang potong sebagai upah. Jangan tukang potong. Ini pintar tong itu biasa tukang potong, dia bilang potongan mah ambil kepalanya. Pintar-pintar itu potong banyak, jauh-jauh dari kepalanya nak potong. Ini seandainya hewan kurban tak mati atau hilang, misalnya Pak ya, dipelihara selama 2-3 hari sini, sehat Pak. Sekalinya dari kampung, malam pemotongan mati atau hilang, maka kata para ulama, dia wajib berkurban dengan hewan semisal. Namun jika terjadi tanpa uzur, maka lepas kewajibannya. Lepas. Ini bahaya itu Pak, karena kasus dari tahun ke tahun ada saja hewan mati, yang cacat banyak sekali. Seperti ada hewan itu diangkut dari kampung sampai di kota, pas turun, karena ini sapi Pak barusan lihat kota, langsung tongi lompat, gaya ini, patah lututnya, kakinya. Sementara kata Nabi, arba'u la yajuzu fil adahi, 4 hal tidak boleh jadikan kurban. Al-arja'u bayin, pincang yang nyata-nyata pincang. Ini bukan pincang Pak, patah mentong 2 kakinya, lumpuh total. Yang begini lanjutkan, itu musibah. Nah, yang pernah terjadi juga hilang Pak, pas mau dipotong hilang nyaki, hilang. Maka ribut panitia dengan yang mau berkurban, lanjut. Maka nanti hati-hati Pak, hikmah ini waspada, nanti lanya ke satu, bahaya itu, susah Pak. Disunahkan menggemukkan hewan kurban. Jadi malam-malam 2-3 hari Pak sebelum, kalau di masa Nabi para sahabat di bulan Zulqa'dah itu bulan penggemukan, digemukkan itu. Hampir semua rumah-rumah itu nampak min sya'airillah, nampak itu hewan-hewan gemuk yang sengaja digemukkan. Kalau kita di sini kan bukan di penampakan hewannya Pak, karena mungkin rantas ke kota tak, kalau banyak hewan. Itu dinampakkan di di papan tulis. Jadi itu bagus Pak, dan kalau perlu setiap hari-hari berkumpul bagus dibacakan. Ini menggembirakan kaum muslimin. Disunahkan digemukkan. Kalau besok mau dipotong, bagus dibersih-bersihkan, disiram-siram. Yang dia suka hewan itu dicapu-capu, ya, dicapu-capu, diusap-usap, dikasih minum baik-baik. Kalau perlu dibisik-bisikkan, kau serahkan dirimu dengan bagus sebentar. Iya, jangan diasap pisau di dekatnya. Saya bilang macam-macam kok. Saya jangan dipotong di dekatnya teman-temannya mau dipotong. Berbusa itu mulutnya Pak. Itu tanda stres itu. Dia berteriak dengan gaya stres. Dan penelitian ahli hewan mempengaruhi jenis dagingnya. Jadi kalau keras gitu Pak, kemungkinan stres ke. Bujuk dia, kasih senang dia. Asalkan pisau yang paling tajam. Kalau perlu dorongnya jangan terlalu sering, supaya dia satu kali. Ya. Kalaupun dibanting, dia bantinglah yang paling lunak. Diunas,
Itu ada seksi pembantingan, tapi saya bilang Pak dirubah, jangan istilah seksi pembantingan, terlalu kasar itu sama hewan. Di sana 200 panitianya dan rata-rata profesor. Saya bilang jangan dikasih seksi pembantingan, seksi pembaringan. Kalau pembantingan terlalu sadis. Nabantin to aja gitu. Tidak boleh juga itu potong kalau belum mati, karena itu menyakiti hewan. Dan bangkai itu yang terpisah Pak. Biasa itu orang kajili-jili, pas begitu baring, langsung ada yang potong kemaluannya. Dia bilang obat. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Jangan dinaiki, diinjak, jangan. Biarkan dia mati. Tidak boleh. Apalagi maaf ya, kalau seperti ayam jangan dilempar di air mendidih. Karena kalau sudah dipotong baru air mendidih, bukan mati karena dipotong, dia mati karena air panas. Dan masuk di surah Al-Maidah ayat 3 itu, ayat 4, dia adalah hurrimat alaikum. Masuk yang diharamkan, mati seperti tercekik, terinjak, dipukul, mati dalam keadaan tertusuk, dikontak listrik, ditembak tanpa syariat. Tidak boleh. Ini bagus Pak, karena ini banyak di sini ternak ayam. Ini mohon kalau dipotong Pak ayam itu betul-betul dengan bismillah baru. Jangan dibuang di tempat air mendidih. Jangan. Kalau dibuang di tempat mendidih, sama hukumnya hewan itu dipotong baru ditabrak mobil. Kalau tabrak mobil Pak, tidak boleh dimakan. Kecuali kalau ditabrak mobil baru dipotong, itu boleh. Jadi kalau ada ayam Pak ditabrak mobil, andri piripi potong cepat. Cuma hati-hati yang punya ayam. Mudah-mudahan tidak keberatan. Ini yang kita bacakan tadi. Waman ya zalika wa may yu'azzim sya'airallah. Yang dimaksud para ulama di sini sya'airallah, yu'azzim hewan-hewan yang gemuk itu dinampakkan, disiarkan. Ya. Bagus menyembelih itu Pak di tempat tinggal tak. Jangan orang Makassar baru disembelih di Kalimantan, di Jakarta, orang Jakarta disembelih di sini. Kurang bagus Pak. Tidak disaksikan langsung, tidak dilihat, dagingnya susah dimakan. Karena kalau uang bisa ditransfer, tapi daging bagaimana caranya transfer? Paling bisa dikirim. Jadi bagusnya di mana ada, di situ paling bagus insyaallah. Ya, menyelisih sunnah. Paling tidak orang sekilang kita itu curiga. Kenapa orang kaya ini tidak pernah berkurban? Pada tempat lain berkurban. Yang sudah meninggal terbagi 3 nih. Dibolehkan. Ini satu pendapat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab Al-Majmu' fatwanya jilid 26 boleh. Abu Hasan Al-Ibadi juga Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya jilid 8 boleh. Tapi ini pendapat yang sedikit mengalami kelemahan Pak. Karena dia melihat sisi dalil-dalil umumnya saja, dia kiaskan dengan sedekah. Pendapat yang kedua, orang telah meninggal jika memang ada wasiatnya. Kalau tidak ada wasiatnya tidak usah. Tidak ada wasiatnya tidak usah. Yang ketiga saya lebih cenderung sini, tidak boleh berkurban secara khusus yang diperuntukkan pada orang yang telah meninggal dunia saja. Tidak boleh. Orang meninggal dunia diikutkan saja, diikutkan pahalanya. Seperti orang tua kita, istri kita, anak kita, kita yang berkurban ikut media itu, pahalanya dapat. Ya, jadi saya lebih kuatkan ini. Banyak ulama yang berfatwa seperti Syekh Al-Utsaimin dan seperti fatwa-fatwa ulama pada umumnya, ini lebih kuatkan dan lebih tenang Pak. Aslinya berkurban orang hidup
bukan orang mati. Orang mati itu cuma ikut pahalanya, kecuali kalau dia sudah kumpul uangnya, sudah kumpul lalu meninggal, maka insya Allah ikutkan saja dia.